Perkenalkan, nama saya Ragredian Syahardianto dengan NPM 2008-10-10-218. Di sini saya akan menjelaskan tentang website yang telah saya buat. Di sini yang pertama ada domain dari website saya, yaitu website eragrediansyah.epz.com. Selanjutnya di sini ada tampilan menu awalnya seperti ini dengan Era Grediansyah website sebagai salah satu judulnya. Selanjutnya di bawahnya ada penjelasan mengenai halaman-halaman yang telah saya buat. Ada Era Grediansyah, ada sosial media, ada galeri, hobi, map, dokumen. Yang pertama ada Era Grediansyah Ardianto. Jadi website ini dirancang untuk menyelesaikan salah satu tugas dari dosen tempat saya menuntut ilmu menggunakan jumlah sebagai salah satu media dalam membuatnya. Nah, apabila user mengklik pada tulisan About Me, akan masuk ke halaman Era Grediansyah Ardianto. Jadi ketika user mengklik seperti ini, maka akan langsung masuk ke halaman seperti ini. Data diri, jadi data diri sang penulis seperti itu. Selanjutnya kita kembali ke home lagi. Nah, di sini ada menu sosial media. Jadi di sosial media ini, media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain memiliki fungsi yang dapat memudahkan berbagai urusan media sosial, juga tidak terlepas dari hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi pola pikir dan juga pola hidup si pengguna media sosial. Sama seperti About Me di atas, apabila pengguna mengklik tombol sosial media akan masuk ke hyperlink di mana halaman sosial media telah dibuat. Begitu juga dengan galeri. Di dalam galeri ini terdapat gambar yang sedikit penjelasan tentang hewan yang sangat lucu, yaitu kucing dan panda. Kedua hewan itu hidup di darat dan merupakan hewan mamalia. Selanjutnya juga sama dengan menu hobi. Di dalam hobi di sini terdapat beberapa game maupun kegiatan yang sering saya lakukan di kala waktu sedang senggang. Biasanya merupakan kegiatan favorit setiap orang. Selanjutnya ada map di sini digunakan agar para pengunjung bisa mengetahui di mana lokasi dari penulis website. Dokumen di sini terdapat dokumen yang dapat Anda lihat atau user dapat lihat seperti itu. Hal ini sama apabila kita mengklik icon atau hyperlink di bawahnya akan langsung menuju ke menu yang kita rancang atau menu yang kita buat seperti itu, yang telah saya buat atau pengguna buat seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu sosial media. Di menu sosial media ini berisi penjelasan mengenai sosial media yang dimiliki oleh user seperti itu atau dimiliki oleh pengguna atau pemilik websitenya seperti itu. Yang pertama ada media sosial, adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain memiliki fungsi yang dapat memudahkan berbagai urusan, media sosial juga terlepas dari hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi pola pikir dan juga pola hidup si pengguna media sosial. Jadi sosial media sini adalah salah satu wadah bagi para user. Nah, di sini apabila ada icon-icon, apabila user mengkliknya maka akan masuk ke menu Instagram seperti ini. Nah, di sini ada menu Instagram, langsung ke menu Instagram seperti ini. Begitu juga dengan apabila user mengklik tombol YouTube seperti ini akan masuk ke menu YouTube. Begitu juga apabila menekan menu TikTok seperti ini. Nah, langsung saja karena menu TikTok agak sedikit berbahaya seperti itu, karena selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu Instagram. Instagram disingkat IG atau Insta adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menetapkan filter digital dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk milik Instagram sendiri. Salah satu fitur yang unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi sehingga terlihat seperti hasil kamera, Kodak, atau automatic dan polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 atau 16:9 yang umum digunakan oleh kamera pada peranti bergerak. Selanjutnya penjelasan mengenai YouTube. YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal pada Februari tahun 2005.
Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video perusahaan ini berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan panggung kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini. Selanjutnya yang terakhir sosial medianya yaitu TikTok. TikTok juga dikenal dengan Douyin atau Hanzi dalam bahasa Cina mungkin, adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri Toutiao. Aplikasi tersebut membolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri. Di menu selanjutnya ada menu About Me atau tentang penulis. Yang di sini data diri seorang manusia yang hidup karena kehendaknya. Terus ada penjelasan mengenai website ini dibuat hanya untuk belajar menggunakan web. Terima kasih telah mengunjungi website ini. Dengan nama saya, nama lengkap saya Era Gradiansyah Haryanto. Dengan sosial media di sini ada Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube, dan ada foto saya. Seperti ini. Selanjutnya di hobi. Hobi saya adalah ada dua, bermain game dan bermain bersama binatang. Bermain game merupakan hal yang sangat menyenangkan dan mengasyikkan. Ketika kita bermain game, kita dapat melakukan apa saja tanpa melawan hukum yang ada. Jadi sini ada Mobile Legends, ada PES, dan ada One Piece Frontieres. Sebenarnya bermain bersama binatang, bermain bersama merupakan hal yang menyenangkan karena dengan bermain bersama mereka, kita menyadari bahwa bumi bukan hanya manusia, melainkan ada makhluk hidup lainnya, seperti itu. Selanjutnya ada di galeri. Di menu galeri ini, user dapat memilih dua, ada tentang kucing dan tentang panda. Apabila memilih tentang kucing, akan muncul seperti ini. Jadi penjelasan mengenai kucing-kucing seperti itu. Kucing disebut juga kucing domestik atau kucing rumah. Dengan nama Latin seperti ini, adalah jenis mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Kata kucing biasanya merujuk kepada kucing yang telah dijinakkan, tetapi bisa juga merujuk kepada kucing besar seperti singa dan harimau. Kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia paling tidak sejak 6.000 tahun sebelum Masehi dengan ditemukannya kerangka kucing di Pulau Siprus. Sejaman 3.500 sebelum Masehi, orang Mesir kuno telah menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus atau hewan pengarut lain dari lumbung yang menyimpan hasil panen. Di sini juga ada penjelasan mengenai kucing Persia, kucing British Shorthair, dan kucing Maine Coon. Selanjutnya di sini ada menu video. Jadi user dapat mengklik tombol di sini dan melihat video tentang kucing. Oke, seperti itu untuk tampilan menu galeri untuk kucing dan video dan foto beserta foto. Selanjutnya ke menu panda. Jadi panda raksasa atau Aliuropoda melauna berarti kaki kucing hitam, Hanzi sederhana, Hanzi tradisional, berarti kucing besar atau diringkas panda adalah seekor mamalia yang biasanya diklasifikasikan ke dalam keluarga beruang. Ursidae yang merupakan hewan asli Tiongkok Tengah. Panda raksasa tinggal di wilayah pegunungan seperti Sichuan dan Tibet pada setengah abad ke-20 terakhir. Pada menjadi semacam lambang negara Tiongkok dan sekarang ditempelkan pada uang emas negara tersebut. Di sini ada kutipan dari Po dalam serial kartun Kung Fu Panda seperti itu. Selanjutnya ada tampilan login dan logout pada tampilan menu. Nah, di sini user akan diminta untuk masukkan username atau password untuk login ke website ini seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyimpan password beserta username beserta password. Apabila kita login akan masuk ke dalam website ini dan bisa melakukan komentar di dalamnya seperti itu. Nah, ada seperti ini. Selanjutnya ke menu guest atau menu pengunjung. Jadi di sini kita dapat melihat berapa kali website ini dikunjungi. Nah,
dikunjungi sebanyak 18 kali dan ada 2 online seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa memberikan komentar. Map, di menu map kita dapat melihat di mana lokasinya seperti itu. Selanjutnya menu registration. Nah, di menu registration ini apabila belum login nanti para user akan disuruh untuk melakukan registrasi sebelum login maupun logout seperti itu. Di sini ada menu dokumen. Nah, menu dokumen yang saya ambil seperti ini dari Manual Rekam Medis Konsil Kedokteran Indonesia, editor by Samsu Hidayat dan Sabir Alwi, Konsil Kedokteran Indonesia, Indonesia Medical Council 2006. Jadi di sini website juga bisa menampilkan dokumen seperti ini dengan ada salah satu komentar yang telah masuk dari Vladimir Makarov pada Senin 7 Maret pukul 4.27. Nice, good job, keep seperti itu, dan kita bisa mengklik membuat komen juga di sini, dan setelah itu mengklik tombol save seperti itu. Jumlah administrator login. Pertama di sini kita harus login dulu ke website kita. Jadi akun website kita login seperti ini, kita masuk ke dalam. Nah, di sini ada home dashboard dari jumlah tersebut. Nah, untuk mengisi konten di sini ada artikel, kategori, field state, field group, media, site, modul, administrator modul, menu, dan komponen seperti ini atau plugin extension seperti ini. Ada OSCK, Akeba Engage, Banner, Kontak, CC Editor, Newsfeed, OS Gallery, Smart Search, Smart Slider, SP Page Builder. Nah, di sini saya rata-rata menggunakan SP Page Builder. Pertama kita klik page. Nah, sebentar. Nah, di sini ada SP Page Builder-nya, ada halaman-halaman yang telah saya buat. Jadi kita masuk ke halaman home terlebih dahulu. Mohon maaf, saya ulangi. Masuk ke front end-nya langsung saja agar kita bisa melihat fitur-fitur apa saja yang saya gunakan selama membuat website ini. Bentar, untuk menu home-nya agak lama. Berkaitan dengan front end juga, kita buka. Hobi juga kita buka, boleh. Terus galeri langsung cat saja, soalnya lebih lengkap di cat. Pertama ada di menu home, sebentar. Ada select teknis. Nah, di sini ada pertama saya menggunakan text block untuk mengisi bagian judul. Selanjutnya ada menu icon, saya menggunakan icon di sini. Ada text box lagi dan button dengan hyperlink, sama untuk semuanya seperti itu untuk menu home. Selanjutnya menu about me, di sini ada text block juga. Di sini kalau tidak salah menggunakan akordion atau testimoni untuk membuat seperti ini. Nah, di sini ada testimoni kalau nggak salah untuk membuat seperti ini. Jadi ini bisa kita seret seperti ini. Nah, untuk kita bisa melihat model foto seperti ini, ke pembuatannya, testimoni seperti apa. Oke, berarti testimoni ini yang atas ini namanya testimoni, dan akordeon untuk yang ini seperti itu. Oke, lanjut ke menu selanjutnya. Ada hobi, di sini hobi menggunakan sebentar, bukan, carousel, menggunakan carousel apabila kita menggunakan SP Page Builder. Jadi di sini kita bisa menggeser fotonya. Seperti itu untuk menu hobi. Kita coba bikin juga, apakah carousel? Ya benar, kita menggunakan carousel untuk membuat menu hobi. Selanjutnya di menu cat. Nah, di sini menu cat text block maksud saya, mohon maaf. Ada kucing Persia, ini juga text block. Terus di sini ada image, bagian image untuk memasukkannya, ini image, bentar. Nah, di sini ada video untuk menampilkan video kucing tadi yang tadi sudah kita tonton seperti itu. Next, di sini ada cat, panda, hobi, about me, social media, home. Sama, selanjutnya kita keluar, kita ke main menu, di artikel.
Nah, di menu artikel ini ada beberapa home atau beberapa, maksud saya beberapa halaman yang saya buat menggunakan site modul. Jadi tidak menggunakan SP Page Builder, tapi menggunakan site modul seperti ini. Jadi saya memanggilnya melalui artikel ini dan saya masukkan. Nah, ini saya memanggil site modul untuk menampilkan dokumen seperti itu. Di sini saya memanggil site modul untuk menampilkan lokasi. Dan di sini saya menampilkan guest atau menampilkan modul membuat modul untuk menampilkan pengunjung seperti itu. Komponennya seperti ini. Akeba Engage di sini. Akeba Engage ini berperan sebagai salah satu faktor di mana user atau pengguna dapat memberikan komentar kepada website yang telah kita buat seperti itu. Selanjutnya di sini ada menu user dan kita ke menu sistem untuk mengetahui ada extension apa saja atau plugin apa saja yang telah saya gunakan dalam membuat website ini seperti itu. Dan di sini ada extension menu di mana kita dapat mengetahui extension apa saja yang telah digunakan atau yang telah kita buat untuk menyusun website ini. Seperti ini untuk extensionnya. Untuk pluginnya seperti ini. Sebentar. Nah, pluginnya ada ini. Selanjutnya di sini ada template yang saya gunakan. Template yang saya gunakan yaitu tem 2002-11 J4 Details and Files. Seperti ini 202.11. Seperti itu. 200.211 J4 detail files dari template toaster. Selanjutnya di sini di site modules. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa menu dokumen, menu guest map itu diedit dari sini. Jadi agar dapat tampil dokumen tadi mengenai rekam medis ditampilkan di sini. Begitu juga menu guest yang tadi kita bisa mengetahui berapa pengunjung website kita ada tampil di sini dengan membuat di site module guest. Untuk mengetahui map juga atau peta juga menggunakan site modules ini. Jadi kita mengaturnya di sini. Berkaitan juga dengan main menu dan login form atau login atau logout yang telah saya buat dan juga registration juga dari sini dari site modules. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.